Shalom untuk kita semua. Kembali lagi kita akan belajar pada hari ini tentang material handling equipment. Jadi sebelumnya pada kesempatan ini Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, seperti yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya, kalau di kelas 11 ini Ibu akan mengajar 3 mata pelajaran pada kelas kalian. Nah, yang kemarin kita sudah belajar pergudangan, kemudian belajar logistik multimoda, dan yang ini adalah material handling equipment. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pelajaran ini, pengetahuannya yaitu memahami konsep keseimbangan persediaan dengan permintaan barang untuk pengadaan barang. Kemudian, mengolah data keseimbangan persediaan dengan permintaan barang untuk pengadaan barang. Nah, kita lihat pada slide yang ini adalah merupakan contoh-contoh dari material handling equipment. Jadi di antara kita mungkin sudah pernah sebelumnya melihat gambar-gambar ini di berbagai tempat. Misalnya hand trolley, forklift, dan lain sebagainya. Dan jenis-jenisnya juga banyak ini. Ini seperti yang kita lihat, hand trolley juga banyak jenisnya, forklift juga kapasitasnya berbeda-beda. Bisa kita lihat dan bisa kita cari di internet untuk menambah referensi pengetahuan atau pembelajaran kita. Nih, banyak jenis-jenisnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang yang tadi, kita harus mengetahui dulu apa itu material handling. Material handling adalah salah satu jenis transportasi yang digunakan untuk kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan dalam perusahaan industri. Dimulai sejak bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik sampai pada saat barang jadi atau produk akan dikeluarkan dari pabrik. Dalam dunia industri material handling digunakan untuk memudahkan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang mustahil untuk diangkat dengan tenaga manusia. Oleh sebab itu, maka tak heran jika hampir semua industri modern pasti menggunakan material handling sebagai teknologi andalan dalam memindahkan barang. Jadi ini ya, salah satu jenis transportasi yang digunakan untuk kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam perusahaan industri. Di kegiatan-kegiatan ini yang digunakan pada material handling. Jadi seperti yang kita baca sama-sama di slide ini. Jadi dimulai sejak bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik. Jadi dari bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik sampai pada saat barang jadi atau produk akan dikeluarkan dari pabrik. Jadi dari masuk sampai keluarnya barang-barang di gudang itu kita menggunakan material handling yang tidak mungkin digunakan oleh tenaga manusia. Nih. Karena tujuannya apa? Memudahkan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang mustahil untuk diangkat dengan tenaga manusia. Oleh sebab itu, maka tak heran jika hampir semua industri modern pasti menggunakan material handling sebagai teknologi andalan dalam memindahkan barang. Jadi digunakannya material handling ini untuk memudahkan kerja manusia. Jadi hampir semua tenaga industri modern pasti menggunakan yang namanya material handling. Masih banyak, mungkin ada beberapa yang masih menggunakan tenaga manusia, tetapi dengan catatan kalau itu masih dijangkau oleh tenaga manusia. Tapi untuk memudahkan atau yang tidak bisa lagi dijangkau oleh manusia, sebaiknya kita menggunakan material handling. Misalnya kapasitas 20 kilo dengan banyak barang, sebaiknya kita menggunakan material handling. Kita contohkan seperti misalnya pada market atau swalayan yang ketika kita belanja saja sudah menggunakan troli. Karena ketika kita belanja akan lebih efektif dan efisien ketika kita menggunakan troli dibandingkan dengan kita menggunakan membawa barang-barang kita itu menggunakan tenaga. Jadi mungkin kita sendiri sangat
terbantu dengan adanya material handling. Kemudian, adapun kegunaan material handling adalah memberikan kemudahan dalam merancang tata letak pabrik, memudahkan aktivitas pemindahan bahan, sehingga tidak perlu lagi untuk menggunakan tenaga manual serta dapat meminimalisir kerusakan pada barang yang diangkut dengan tingkat efisiensi waktu kerja yang menjadi salah satu faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dan diperhitungkan dalam dunia industri. Jadi kegunaannya adalah merancang tata letak pabrik, memudahkan aktivitas pemindahan bahan, sehingga tidak perlu lagi untuk menggunakan tenaga manual, serta dapat meminimalisir atau memperkecil kerusakan pada barang yang diangkut dengan tingkat efisiensi waktu kerja yang menjadi salah satu faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dan diperhitungkan dalam dunia industri. Jadi seperti yang kita ketahui, kita bisa membedakan mana dari tingkat efisiensi waktu menggunakan material handling atau manual. Pasti jauh sekali pekerjaan kita cepat selesai. Kita bisa bandingkan sendiri yang lebih cepat cara kerjanya apakah menggunakan material handling atau menggunakan manual. Sudah jelas pasti lebih cepat menggunakan material handling. Hanya itulah materi yang bisa Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk kali ini Ibu memberikan tugas, ambillah 5 contoh dari material handling seperti yang kita lihat pada gambar ini, atau bisa cari sumber yang lain yang termasuk ke dalam material handling di luar dari gambar-gambar yang Ibu berikan atau tampilkan pada slide ini. Bisa cari selain daripada yang digambar ini. Minimal 5 jenis material handling, nama material handlingnya, nama jenis material handling, serta kegunaannya. Ibu tunggu tugasnya sampai minggu depan, berarti tugasnya dikumpul pada tanggal 14 Agustus 2020. Oke, salam sehat untuk kita semua. Shalom.